Sesuai dengan slogannya, Jogja memang sangat istimewa. Mulai dari cerita Merapi, pantai selatan, bahkan juga keraton. Gue di sini akan bercerita mengenai pengalaman mistis yang pernah gue alami di kota pelajar ini. Sebelumnya, selamat datang di YouTube channel Citra Septi Wulandari. Mengenai cerita yang ingin gue ceritakan, Jogja sendiri udah nggak asing lagi ya buat gue, karena memang cukup sering untuk berkunjung ke Jogja. Jadi waktu itu di akhir tahun 2019, gue mengunjungi Jogja untuk kesekian kalinya. Bukan buat liburan, tapi karena memang ada pekerjaan waktu itu. Untuk menghemat biaya, gue memutuskan untuk menghubungi teman gue yang sedang kuliah di sana untuk menumpang 2 hari ke depan. Teman gue ini tinggal di sebuah kontrakan, jadi satu rumah itu dihuni dengan 4 atau 5 orang. Gue sedikit lupa. Dan kebetulan di kontrakan itu ada satu kamar yang kosong. Gue disuruh tidur di situ karena memang yang lagi punya itu magang di luar Jogja. By the way, ini kontrakan perempuan ya. Semua penghuninya itu kaum hawa, jadi nggak begitu takut karena kontrakan cewek pasti rapih dan bersih ya. Setelah gue sampai, gue dijemput sama temen gue itu. Kita sempetin ngobrol-ngobrol dulu karena emang udah lama banget nggak ketemu. Dia ngasih tahu ke gue kalau tetangga di depan kontrakannya itu sedikit ribet. Jadi misal besok pagi gue berangkat, terus diocehin sama tetangganya, gue disuruh maklumin aja. Karena sepertinya dia emang gak suka sama mahasiswa-mahasiswa yang ngekos di situ. Dan dia juga sempat cerita, pernah satu kejadian temennya itu diganggu sama bawaannya tetangga itu. Maksudnya bawaannya itu seperti penunggunya lah gitu, penunggu dia. Gue sedikit parno apa yang diceritain sama temen gue itu, karena selama gue tinggal di Jogja gak pernah kepikiran yang namanya setan atau sebangsanya ya. Tapi kali ini parah. Gue sampai gak bisa tidur, padahal besok pagi-paginya gue harus berangkat. Pagi gue pergi ke UGM dan pulang balik ke kontrakan itu sekitar jam 6 sore. Tapi entah kenapa gue ngerasa capek banget. Berat banget badan rasanya. Padahal pas di UGM gue gak kenapa-napa loh. Pokoknya setelah gue mandi, langsung badan gue gak enak banget. Kayak ngerasa dinginnya tuh beda gitu. Padahal di Jogja dari kedatangan gue ke sana itu lagi panas-panasnya. Dan karena gue gak kuat lagi, jadi gue memutuskan untuk tidur aja. Di malam itu gue baru bisa ngerasain tidur nyenyak. Tapi ada satu lagi masalahnya. Waktu gue tidur menjelang subuh itu gue ditemuin sama kakek-kakek. Itu kayaknya di dalam tidur gue ya. Tapi kronologi waktunya itu sama, yaitu di subuh hari. Jadi di dalam mimpi itu gue bangun untuk sholat subuh, terus ke belakang mau ke kamar mandi. Tapi sebelum gue ke kamar mandi, gue lihat ada kakek-kakek nyender di tembok sambil senyum ke gue. Pikir gue, kok ada kakek-kakek ya di dalam kontrakan? Ini yang punya kontrakan apa bukan ya?
Terus dengan ramahnya gue bilang ke kakek itu, izin ya mbah, mau numpang ke kamar mandi. Kakek itu nggak jawab apa-apa, tapi sambil ngangguk dan melempar senyumnya ke gue. Setelah gue ngerasain itu, gue langsung bangun dari tidur gue. Dan emang bener, ternyata udah masuk waktu subuh. Dan gue kebelet buat buang air kecil waktu itu. Ini kayak deja vu ya. Akhirnya gue ke kamar mandi belakang dan gue lihat nggak ada siapa-siapa di sana. Berhubung gue mau buang air kecil dan ambil air wudhu juga, jadi gue melanjutkan aja, tapi sambil sedikit mikirin sih. Ternyata setelah sekian lama gue memendam cerita ini, gue nonton sebuah YouTube berkonten horor juga yang mengulik sejarah di Yogyakarta. Kebetulan dia itu indigo dan memang asli dari Jogja. Dia bilang kalau di Jogja itu memang masih menjaga banget tradisi yang kalau dibilang di zaman sekarang itu banyak orang yang udah nggak percaya lagi dan menganggapnya itu sebuah takhayul atau mitos. Apalagi tentang cerita Merapi ya. Dia juga bilang kalau di Jogja itu kalau kamu nemuin sosok baik di dalam mimpi yang berwujud bagus, dalam arti bertemu sosok yang tidak menyeramkan, maka kehadiranmu di sini itu diterima. Sebaliknya, kalau kamu nemuin sosok wajah yang menyeramkan, maka kamu ada sesuatu yang salah, sehingga tidak diterima dengan kedatanganmu. Setelah gue nonton itu, gue baru ngerti arti kedatangan kakek tersebut. Tapi kalau gue ulas balik, setelah kepulangan gue dari Jogja, yang kebetulan bersamaan dengan pertemuan kakek itu, gue langsung jatuh sakit sekitar beberapa hari. Gue waktu itu mikirnya, apa gue sawan ya gara-gara ngomongin tetangga kontrakan depan. Tapi alhamdulillah dari situ gue belajar bahwa masing-masing kota itu punya tradisi yang percaya atau nggak percaya itu memang nyata, itu memang ada. Yang terpenting adalah kita menghargai tradisi tersebut dan berperilaku sopan dimanapun kita berada. Karena kita hidup selain dengan manusia, juga berdampingan dengan hal-hal yang gaib. Jujur dengan kejadian itu, gak ngebuat gue parno sih buat ke Jogja lagi. Dan satu lagi, gue belum cerita kalau gue pernah ngalamin ini ke teman kontrakan yang gue tumpangin. Tapi temen gue itu pemberani sih. Dia juga udah lumayan lama kan tinggal di situ. Pasti pernah ngerasain hal-hal yang lebih dari yang gue rasain. Sepertinya cuma segitu aja cerita dari gue. Kalau nggak menarik atau kurang serem, ya mohon maaf. Sekian dari gue. Terima kasih sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.